Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Katanya kamu sebelum betul-betul full time untuk menekuni ini di Asura, kamu pernah bekerja ya? Oh, pernah. Kerja apa dulu? Saya sempat kerja di Korea jadi hardware engineer, bikin-bikin semacam robot. Balik ke Indonesia jadi junior project manager untuk digital product. Ya, di sekitar digitalisasi sih, Bang Andi. Startup gitu? Kebetulan saya kerjanya lebih ke di multinational company atau di bank dulunya. Oke. Kenapa keluar waktu itu? Kan kamu belum tahu masa depan ini, mantauan ini. Tapi kamu sudah ambil keputusan untuk keluar dan mulai memberikan perhatian penuh untuk pengembangan mantauan ini. Apa yang ada dalam pikiranmu hari itu? Saya mau berkontribusi aja untuk ngejaga laut. Yang tadi saya bilang di awal kalau saya cinta. Yang saya takutin adalah ketika ntar saya punya cucu, terus cucu saya nanya, kamu udah pernah ngapain gitu ya? Terus saya jawab, saya nggak ngapa-ngapain, saya sibuk cari uang untuk menikmati hidupku sendiri. Ya, itu yang itu saya yang kamu nggak mau, nggak bisa menjawab pertanyaan anak dan cucumu kelak ya. Jadi kamu keluar dengan kesadaran penuh itu ya. Orang tua gimana reaksinya ketika tahu anaknya udah kerja bagus-bagus, sekolah tinggi-tinggi, tahu-tahu mau mikirin mesin listrik untuk nelayan yang belum jelas masa depannya? Mama sama papa kayaknya taunya berbelakangan deh, Bang Andi. Oh, jadi kamu diam-diam ini? Iya, jadi pada saat mulai ini saya menarik diri dari keluarga, saya pindah ke Bali dan saya fokus. Jadi orang tua tidak tahu bahwa kamu udah keluar dan kamu sibuk dengan urusan mesin listrik ini? Belum, pada saat awal-awal mulai 2020 karena mungkin COVID juga kan ya. Lalu kapan taunya? Di 2 tahun lalu lah. Bagaimana cara taunya? Kamu yang cerita? Lewat adik. Oh, adik yang bercerita. Reaksi orang tua gimana? Kalau kata adik sih, ya yang penting kerjanya halal, terus senang gitu. Ya. Tapi ini kan masa depannya belum jelas. Kamu berani ambil keputusan itu ya? Karena produk yang kami buat ada potensinya. Dan walaupun tidak seseksi mobil listrik atau motor listrik, tapi ini dibutuhkan. Baik, sekarang kan kamu bilang tadi bahwa size-nya itu sama semua ya? Iya. Apakah mungkin kalau perahunya lebih besar, kita beli 2 gitu? Nggak dibutuhkan 2 itu ya? Jawabannya bisa. Tapi kami sekarang lagi R&D untuk bigger engine. Untuk engine yang lebih Jadi besar. memang ada rencana untuk size yang lebih besar. Ya. Atau mungkin tipe-tipe yang disesuaikan dengan kebutuhan perahu-perahu di tempat lain mungkin. Ya, kan betul. jenis perahu dari satu daerah ke daerah kan berbeda-beda. Penempatan posisi dan lain-lain. Jadi ada rencana untuk pengembangan itu ya? Ada. Harganya berapa ya? Kita produksi workshop kita di Bali. Bikin industrial product di tengah-tengah pusat tourism, that's the biggest challenge. Gitu. Karena semua komponennya ada di Jawa. Betul. Gitu. Lalu untuk harga, sekarang kita bandrol di harga 50 juta. 50 juta ini 1 unit mesin listrik dan baterainya, serta chargernya. Gitu. 50 juta. 50 juta. Tapi bukan cuma itu, aku dengar kamu bantu istri-istri nelayan juga ya, bantuan apa itu? Ini rencana kami tahun ini. Tahun ini kami mau membuka 5 titik di Bali. Dan ketika kami memasarkan, mensosialisasikan Manta, kami nggak cuma mau approach nelayannya yang kebanyakan bapak-bapak. Tapi kami juga mau ngasih pengembangan training ke ibu-ibunya. Salah satunya semacam les atau training tentang keuangan. Literasi keuangan ini ya. Karena kan tadi di awal aku bilang bahwa ketika bergeser dari mesin minyak ke Manta, ada income lebih. Penghematan yang menjadi income lebih. Ini kan sesuatu hal yang baru yang bisa jadi mengkagetkan mereka gitu ya. Saya aja kaget tiba-tiba dapat duit 10 juta gitu ya. Nah, ini yang mau kita usahakan bahwa ibu-ibu dan istri-istri ataupun anak remaja mereka tahu bagaimana sih financial literasi ini, apa yang harus dilakukan ketika ada uang, bagaimana mengolahnya, seperti itu. Menarik sekali, karena di beberapa daerah, misalnya di Makassar, aku pernah undang salah satu narasumber, dia memberdayakan istri-istri nelayan
Karena ada waktu di mana tangkapannya itu kan banyak sekali, sehingga dijual murah atau tidak terserap sehingga membusuk. Nah itu sebagian kemudian diolah menjadi turunan, makanan-makanan turunan dari ikan ya, macam-macam lah, mau bakso, kerupuk, dan lain-lain. Nah ini kan bisa juga jadi modal untuk mereka mulai usaha ya, membantu ketika musim angin atau apapun ini yang membuat nelayan tidak bisa mendapatkan tangkapan yang banyak, maka ini adalah penopang dari ekonomi keluarga mereka ya. Sebenarnya ada satu yang menarik yang pengen saya share di sini. Apa itu? Saya sebenarnya berniat kalau misalnya ibu-ibu ini atau remaja ini ada yang tertarik menjadi teknisi, kita bisa training. Oh, oke. Terus sehingga nantinya, ini kan kita pelan-pelan lagi transisi nih Bang Andy ke renewable based energy yang kebanyakan pasti akan berbasis listrik. Akhirnya mereka bisa punya skill tambahan yang bisa mendatangkan income lebih di keluarga. Nggak selalu di bidang mesin listrik ini, tapi di bidang lain ya? Enggak. Jadi yang akan kita training adalah misalnya? Basic kelistrikan, kelistrikan sederhana. Sehingga ketika misalnya kalau manta rusak mereka bisa troubleshoot, itu satu hal, tapi hal lain betulin kulkas, betulin TV, ngecek kabeling. Ini karena elektro jadi arus lemah lah ya, bukan listrik-listrik yang voltasenya tinggi ya. Itu trainingnya saya nggak sanggup beda. Oke, menarik sekali ya. Artinya nggak cukup dengan membantu nelayannya, tapi keluarganya juga sudah dimulai dipikirkan ya. Berapa banyak yang terlibat di Azura ini? Kita ini baru Bang Andi. Iya. Jadi masih kecil. Timnya baru berenam. Oke. Semuanya cowok kecuali saya. Begitu. Oke, ke depan apa yang ingin diwujudkan? Kami lagi R&D untuk bigger engine. Jadi dalam skala 1-2 tahun ke depan kita pengen bikin MLP namanya. Apa itu? Most Lovable Product. Artinya apa? Yang sangat dibutuhkan, sangat dicintai, sangat versi paling bagus, versi yang paling dicintain dari user. Gitu. Untuk mantauan dan mantatu. Mantatu ini bigger engine, paling enggak 15 PK. Gitu. Baik, menarik. Tapi ini siapa yang sudah membeli produk-produk mantauan ini? Sekarang kita udah ada 13 unit. 12 unit di Indonesia, 1 unit di luar Indonesia. Aku dengar sudah mulai banyak negara-negara lain yang tertarik ya? Iya, ada beberapa negara kepulauan tertarik untuk adopsi mantauan, gitu. Terima kasih, Dea, sudah berbagi. Ada sesuatu yang kamu mau sampaikan di akhir pembicaraan kita ini? Ada nih, Bang Andi. Apa itu? Silakan. Ada 3 hal, nggak apa-apa ya? 10 hal juga boleh. Hal yang pertama, aku mau mengajak teman-teman NGO atau pemerintah level desa, kelurahan, any level, ayo bantu kami untuk berjejaring dengan nelayan-nelayan. Lalu yang kedua, untuk tim riset, badan riset, atau orang-orang yang nerd seperti saya. Oh, kamu nerd ya? yang mau bersumbangsi, ayo jadi teman diskusi kami untuk bikin produk ini lebih bagus dan jadi produk bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga, yang paling penting untuk para orang-orang berlebih uangnya di sana yang ingin berdonasi. Ngeliatnya ke aku dong, ngeliatnya ke aku. Untuk Bang Andi dan teman-teman yang uangnya berlebih. Yang uangnya berlebih, amin. Yang ingin berdonasi sehingga produksi mesin manta ini bisa gratis dan nelayan itu cuman untuk dikenakan biaya sewa dan charging, kita bisa berdiskusi gitu. Baik, itu menarik aja. Banyak orang baik lepas dari uangnya berlebih atau tidak, tapi ada calling untuk membantu sesama. Ya, mudah-mudahan siapapun yang menonton acara ini yang terketuk hatinya dengan katakanlah mendonasikan 50 juta aja sudah 1 perahu yang bisa digunakan untuk para nelayan, dan itu artinya bisa 1 keluarga atau kalau dia bergantian bisa 2 keluarga yang dibantu ekonominya. Biasanya 1 kapal multiple user. Bisa 2. Artinya bisa 2 atau 3 keluarga yang dibantu hanya dengan memberikan donasi senilai 50 juta tadi. Dan ini jangka panjang. Ini pemberdayaan ekonomi, bukan bantuan sosial yang menguap begitu aja ya. Oke.
niat baik, niat tulus, mudah-mudahan selalu ada pintu yang terbuka. Amin. Untuk bisa dieksekusi ya. Amin. Terima kasih Dea. Terima kasih Doaku Bang Andi. selalu semangat untuk teman-teman dan semoga ini baik untuk Indonesia. Amin. Amin. Itu tadi percakapan kita dengan Ovi, Novi, dan Dea, anak-anak muda yang memberikan harapan bangsa ini bahwa di tahun 2045 nanti ada generasi muda Indonesia, generasi emas yang akan menjadi tumpuan kehidupan dan perekonomian bangsa ini sehingga kita mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dan bagi Anda tadi yang baru mengikuti episode kali ini dari tengah, tidak dari awal, maka Anda bisa menonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show dan di TikTok Kick Andy Show. Kali ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua Anda yang sudah berdonasi melalui benihbaik.com karena sumbangan Anda, donasi Anda sudah digunakan dengan baik. Ada 2 program yang hari ini saya ingin sampaikan sebagai laporan kepada Anda bahwa uang Anda, donasi Anda sudah disampaikan untuk penerima manfaat. Nah, ini dia tayangannya. Akhirnya semoga episode kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Metro TV,